Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kita lanjutkan belajar membaca memaknai kitab At-Tanwirul Qulub fi Muamalati 'Allamil Ghuyub karangan Syekh Muhammad Amin Kurdi rahimahullahu taala. Halaman 473 masih tentang waliullah. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Summa ya'lam annal awliya'a humul 'arifuna billahi hasbama yumkinu. Kemudian ketahui olehmu bahwa sungguh wali-wali Allah itu bermula mereka itu orang yang mengenal Allah, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala hasbama yumkin, sekira-kira ma yang mungkin ya nyaman. Jadi wali Allah itu orang yang mengenal Allah. Tentunya mengenal Allah ada batasnya ya kan. Orang yang mengenal Allah pada tahapan tertentu. Al-muwadhibuna 'ala ta'ah itu orang-orang yang senantiasa dalam ketaatan. Al-mujtanibuna lil ma'asi lagi yang meninggalkan bagi maksiat. Ini definisi wali Allah. Al-mu'riduna 'anil inhimaki fi syahwat lagi yang berpaling mereka dari tenggelam dalam syahwat. Kalaupun mereka terjerumus dalam syahwat hanya sebentar langsung sadar kembali kepada Allah. Nggak tenggelam dalam syahwat. Fahum radhiyallahu anhum anwa'un dan bermula mereka waliullah radhiyallahu anhum itu anwa'un itu ada macam-macam. Banyak kelompok waliullah. Faminhum man la yahsuruhu adadun. Maka sebahagian dari mereka waliullah itu orang-orang yang tidak membatasi akannya oleh jumlah, oleh bilangan. Ada sekelompok waliullah yang tak terbatas banyak. Ada nanti kelompok waliullah yang terdiri dari 40 orang, 7 orang, dan seterusnya. Ada kelompok-kelompok. Maka sebahagian dari mereka aulia itu man yang tidak membatasi akannya oleh bilangan. Kama yushiru ilaihil hadisus syarifu. Sebagaimana ma yang mengisyarah kepadanya ma oleh hadis yang mulia. Nabi menyatakan sabakal mufarridun. Terdahululah oleh orang-orang yang mufarrid. Bila dikatakan, waman hum ya Rasulullah. Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Mufarridun itu siapa? Kok mereka bisa mendahului? Qala Nabi berkata, humul mustahtarun. Bermula mereka mufarridun itu mustahtarun. Orang yang sangat cinta sekali. Lupa kepada segalanya, hanya cinta kepada mengingat Allah saja. Mereka itu al-mustahtaruna bidzikrillah. Mereka yang yang jatuh cinta banget dengan mengingat Allah. Yaza'u dzikru anhum asqalahum. Meletakkan oleh zikir, meletakkan dari mereka akan beban-beban mereka. Dengan mereka berzikir hilang semua bebannya. Fayatunallaha yaumal qiyamati khifafat. Maka mereka datang kepada Allah pada hari kiamat dalam keadaan ringan sekali tanpa beban. Rawahu Muslim meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Muslim wa Tirmidzi dan oleh At-Tirmidzi wal lafdzu lahu dan bermula lafaz itu miliknya Tirmidzi, lafaz di atas lafaz Imam Tirmidzi. Cuma hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz yang sedikit berbeda. Wal mustahtaruna bi fathit ta'aini humul muli'auna bi dzikrillah. Bermula mustahtarun dengan fathah dua ta, mustahta itu hum bermula mereka itu muli'un orang yang cinta banget dengan mengingat Allah. Az-zakirun Allah katsira itu orang yang mengingat oleh mereka akan Allah akan ingat yang banyak. Orang yang benar-benar banyak mengingat Allah. Wabihi ja'at tasrihu fi ba'dhi riwayati hadzal hadis dan dengannya ucapan muli'un atau az-zakirun itu datanglah oleh kejelasan dalam sebahagian riwayat-riwayat ini hadis. Dalam sebahagian hadis bahkan lafadznya langsung az-zakirunallah. Sabakaz zakirunallaha katsiran langsung. Gak pakai lafadz mufaridun. Ini kelompok waliullah yang pertama, kelompok yang banyak banget. Nggak ada jumlah tertentu berapa, nggak ada. Pokoknya orang yang banyak mengingat Allah aja. Wa minhum may yahsuruhu adadun. Sebahagian dari mereka waliullah itu ada orang-orang yang membatasi akannya oleh jumlah. Ada jumlah tertentu.
Dalilnya fa'an Abdullah bin Mas'udin dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala berkata ya Abdullah qala Rasulullah berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam apa kata Nabi. Inna lillahi azza wa jalla fil khalqi salasa mi'ati nafsin. Sesungguhnya milik Allah azza wa jalla dalam makhluknya itu ada 300 jiwa. Qulubuhum ala qalbi Adam alaihissalam yang bermula hati mereka itu di atas hati Nabi Adam alaihissalam. Ada sekelompok atau ada 300 hamba Allah yang seperti Nabi Adam. Tentunya nggak sama persis. Mislu syai' kan, ghairu syai' kan. Tapi hati mereka itu seperti hati Nabi Adam alaihissalam. Walillahi fil khalqi sab'atan. Kalau kita lillahi kita atah kepada lillahi. Sesungguhnya bagi Allah dalam makhluk itu ada sab'atan, ada tujuh orang. Qulubuhum ala qalbi Ibrahim yang bermula hati mereka itu seperti hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Walillahi, nah ini kelihatannya walillahi fil khalqi arbaun karena arbaun tidak lagi sebagai isim inna tapi jadi khabar muqaddam arbaun mubtada muakhar. Walillahi fil khalqi arbaun dan sabit bagi Allah dalam makhluknya itu ada 40 orang. Qulubuhum ala qalbi Musa alaihissalam yang bermula hati mereka itu di atas hati Nabi Musa alaihissalam. Ada kelompok wali Allah yang 300, ada kelompok 7, ada kelompok 40 yang hatinya seperti hati Nabi Musa. Walillahi fil khalqi khamsatun, bagi Allah dalam makhluknya itu ada 5. Qulubuhum ala qalbi Jibril alaihissalam yang bermula hati mereka itu di atas hati Sayyidina Jibril alaihissalam. Walillahi fil khalqi salasatun dan milik Allah di dalam makhluk itu ada 3 orang. Qulubuhum ala qalbi Mikail yang bermula hati mereka itu di atas hati Mikail alaihissalam. Walillahi fil khalqi wahidun dan bagi Allah dalam makhluk itu ada 1 orang. Qalbuhu ala qalbi Israfil yang bermula hati mereka itu di atas hati Israfil alaihissalam. Inilah kelompok-kelompok waliullah ya. Ada namanya wali abdal, wali kutub dan seterusnya. Faiza matal wahidu abdalallahu makanahu minas salasa. Maka apabila meninggal oleh satu di antara mereka kelompok-kelompok di atas, abdallallah mengganti oleh Allah pada tempatnya dari 3. Setiap dari ada yang 5, ada yang 7 dari hilang 1 orang diganti 3 orang. Faiza matal wahidu maka bila meninggal oleh salah satu dari mereka, abdallallah ini saya mengganti oleh Allah pada posisinya 1 minas salasah dari 3. Atau 3 di atas tadi. Bagi Allah dalam makhluknya itu ada 3 yang hati mereka di atas hati Mikail alaihissalam. Apabila meninggal oleh 1 mengganti oleh Allah pada posisinya dari 3. Setiap hilang 1 diganti 1. Wa idza mata minas salasati abdalallahu makanahu minal khamsah. Atau bisa juga di antara setiap wali dari kelompok tadi hilang 1 ditambah diganti 3, tambah banyak. Wa idza mata minas salasah. Apabila meninggal ianya 1 dari 3, abdallallah niscaya mengganti oleh Allah pada tempatnya minal khamsah dari 5. Mengganti oleh Allah pada posisinya 1 dari 5. Hmm, kita ulang. Bagi Allah pada makhluknya ada 5 yang bermula hati mereka itu di atas hati Jibril alaihissalam. Bagi Allah pada makhluk itu ada 3 yang bermula hati mereka itu di atas hati Mikail alaihissalam. Bagi Allah pada makhluk itu 1 yang bermula hatinya itu di atas hati Israfil alaihissalam. Nah, ini. Faiza matal wahidu. Maka bila meninggallah oleh wahid. Wahid ini ma'rifah ini. Berarti ini wahid di atas tadi. Ada 1 waliullah yang hatinya seperti malaikat Israfil. Nah, ini. Apabila meninggal oleh 1 tadi. 1 yang hatinya seperti hati Israfil. Apabila meninggallah oleh 1 menggantikan oleh Allah pada posisinya 1 dari 3. 1 hilang diganti 3. Wa iza mata minas salasa. Apabila meninggal ianya 1 dari 3. Kalau dari 3 di atas hilang 1, abdalallah niscaya mengganti oleh Allah pada posisinya 1 dari 3 dari 5. Allah ganti menjadi 5. Wa iza mata minal khamsah. Ini walillahi fil khalqi khamsatun. Bila mati ianya 1 dari 5, abdalallah mengganti oleh Allah pada posisinya 1 dari 5 dari 7. Wa iza mata bila mati ianya 1 dari 7, abdalallahu maka nahu niscaya mengganti oleh Allah pada posisinya 1 dari 7 dari 40. Hilang 1 dari 7 diganti dengan 40 wali yang lain. Wa iza mata minal arba'in. Bila meninggal ianya 1 dari 40.
wali 40. Abadallah ini saya mengganti oleh Allah pada posisinya satu dari 40, minas salasimi'ah dari 300. Hmm, bukan begitu, bukan. Yang benar, walillahil falaq, bagi Allah dalam makhluk itu ada 5. Rumlah hati mereka itu di atas hati Jibril alaihissalam. Bagi Allah pada makhluk itu ada 3. Yang berumlah hati mereka itu di atas hati Mikail alaihissalam. Dan bagi Allah pada makhluk itu ada 1. Yang berumlah hatinya 1 itu di atas hati Israfil alaihissalam. Maka apabila meninggal oleh 1, ini saya mengganti oleh Allah pada posisinya 1 dari 3. Maknanya, bila 1 waliullah yang hatinya seperti hati Israfil meninggal, Allah ganti pada posisinya diambil dari 3 waliullah sebelumnya. Artinya waliullah sebelumnya naik pangkat lagi. Yang 3 tadi yang hatinya seperti hati Mikail, kalau meninggal wali yang hatinya seperti hati Israfil, salah satu dari wali 3 ini berubah posisi. Ya ini, insya Allah seperti itu. Bertahap ya kan. Apabila meninggal ianya 1 dari 3. Dari 3 waliullah yang hatinya seperti hati Mikail, meninggal 1 mengganti oleh Allah pada posisinya dari 5. Dari 5 wali tadi naik tingkat masuk kelompok 3. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Apabila meninggal ianya 1 dari 5, Indonesia menggantikan oleh Allah pada posisinya 1 dari 5 dari 7. Anggota 7 naik ke anggota 5. Wa idza mata, dan bila meninggal ianya 1 dari 7. Abdallah Indonesia mengganti oleh Allah pada posisinya 1 dari 7 dari 40. Wali 40 pindah pangkatnya jadi wali 7. Nah, wa idza mata minal arba'in, bila meninggal ianya 1 dari 40. Abdallah ini saya mengganti oleh Allah pada posisinya 1 dari 40 dari 300. Anggota wali 300 masuk ke kelompok 40. Yang 40 itu sudah meninggal 1 kan. Nah itu. Mudah-mudahan seperti itu. Wa iza mata minas salasimi'ah. Bila meninggal ianya 1 dari 300. Abdallah ini saya mengganti oleh Allah pada posisinya 1 dari 300. Minal ammah dari masyarakat umum. Tadi kan ada wali 300. Setiap hilang 1, Allah tambah dari masyarakat umum yang lain yang belum jadi wali berubah menjadi wali. Mudah-mudahan seperti itu. Fabihim yuhyi wa yumit. Maka dengan sebab mereka lah. Dengan sebab mereka para wali semua. Baik yang 300, yang 40, yang 7, yang 5, yang 3, yang 1. Maka dengan sebab mereka yuhyi menghidupkan ianya Allah, wa yumitu dan mematikan ianya Allah. Wa yumtiru memberi hujan ianya Allah, wa yumbitu menumbuhkan ianya Allah. Wa yadfa'ul bala'a an hadhil ummati, dan menolak ianya Allah akan bala dari ini umat. Semuanya dengan berkah para wali. Bagaimana hadis Nabi ya kan? Kita semua diberi rahmat oleh Allah dengan sebab orang-orang yang lemah di antara kita. Dengan sebab orang-orang yang soleh. Ya. Qila, dikatakan li Abdillah bin Mas'ud. Dikatakan bagi Abdillah bin Mas'ud. Ada orang bertanya kepada Abdillah bin Mas'ud. Kaifa bihim yuhyi wa yumin? Bagaimana dengan sebab mereka menghidupkan ianya Allah dan mematikan ianya Allah? Ya, Abdullah bin Mas'ud memberikan jawaban. Qala, berkata ianya Abdullah bin Mas'ud. Li'annahum yas'alun Allah al umam. Karena mereka para wali, itu mereka meminta kepada Allah akan diperbanyaknya umat. Mereka selalu berdoa agar umat ini banyak. Fayak surun. Maka banyaklah mereka umat. Wa yada'una 'alal jababirah fayuqsamun, dan mereka berdoa. Mereka waliullah itu berdoa kepada jababirah, kepada raja-raja jahat. Doa agar dikalahkan oleh Allah. Fayuqsamun, maka dikalahkan akan mereka jababirah. Yuksamun yuktalun, maka dibunuh akan dianya raja-raja jahat. Wayastasqun, dan mereka minta hujan. Kalau masyarakat ditimpa oleh paceklik, para waliullah berdoa, wayastasqun, mereka berdoa minta hujan. Fayusqaun, maka mereka pun diberi hujan. Wayasalun, dan mereka waliullah itu meminta, fatan butul ardu, maka tumbuhlah oleh bumi. Wayada'un, dan mereka berdoa, fayudfa'u bihim anwa'ul bala, maka dihilangkan dengan sebab mereka akan berbagai macam bala. Ini masuk karena orang soleh, namanya juga orang baik, dimanapun dia tinggal dia bisa menarik kebaikan kan. Lingkungan jadi baik tentunya biiznillah. Orang-orang jahat dimanapun berada bisa merusak lingkungan, membuat lingkungan tempat dia tinggal hilang barokahnya. Akhrajahu Abu Nuaimin, mengeluarkan akan ini hadis oleh Abu Nuaimah ghairu munsharif. Adalah alamiah.
Akhrajahu Abu Nuaimah, mengeluarkan akan ini hadis oleh Abu Nuaim wa Ibnu Asakir dan oleh Ibnu Asakir wa ghairuhuma dan oleh lain keduanya min a'immatil hadisil mu'tabarin dari imam-imam hadis yang dietibarkan. Warawa Abu Nuaim dan telah meriwayatkan oleh Abu Nuaim akan satu hadis bunyinya khiyaru ummati fi kulli qarnin khamsumi'atin. Bermula sebaik-baik umatku dalam setiap abad itu ada 500 orang. Bahwa wahaula ila yungkasuna anil adadilladzi alimtahu. Dan bermula mereka itu mereka tidak akan dikurangi dari bilangan-bilangan alim tahu yang telah engkau ketahui akannya bilangan. Ila ayatiya amrullahi al-musyaru ilaihi fi hadis. Hingga bahwa datanglah oleh urusan Allah, urusan yang diisyarahkan kepadanya urusan dalam hadis. Artinya, dalam hadis Abu Naim ini, umat-umat terbaik dalam setiap abad itu ada 500, di mana 500 orang itu nggak pernah berkurang. Artinya setiap berkurang akan ditambah, ditambah, dan ditambah. Hingga datanglah oleh urusan Allah. Di mana urusan Allah itu diisyarahkan dalam hadis. Nanti akan dijelaskan amrullah ini apa. Amrullah ini yaitu angin yang lembut, yang mencabut nyawa seluruh orang-orang yang soleh menjelang kiamat. Menjelang kiamat, senantiasa ada waliullah yang 500. Dalam hadis, lan tazala ta'ifatun min hadhil ummati dhahirina 'alal haqqi. Senantiasalah satu kelompok dari ini umat itu yang menang mereka. Alal haqqi itu yang zahir mereka, yang menang mereka atas kebenaran. La yadurruhum man khalafahum, tidak membahayakan akan mereka, tidak mampu memudaratkan akan mereka man khalafahum oleh siapapun yang menyalahi akan mereka. Hatta ya'ti amrullah, hingga datanglah oleh amrullah, oleh urusan Allah. Akhrajahu Syaikhani, mengeluarkan akan ini hadis oleh Syaikhani. Apa amrullah dalam hadis? Bahwa rihul layyinatul lati yuqbadu fiha kullu mu'min wa mu'minatin. Dianya amrullah itu angin yang lembut, angin yang dicabut dalamnya angin akan setiap orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Menjelang datangnya hari kiamat, angin lembut datang, semua orang yang beriman kepada Allah meninggal. Tinggallah orang-orang yang jahat, yang buruk, yang akan mengalami peristiwa kiamat. Bagaimana kata Nabi kah? Kiamat tidak akan dialami kecuali oleh syiraru ummati, yang paling buruk dari umatku. Wahina izin, dan di ketika itu orang-orang mukmin mukminah sudah meninggal. Takunu sa'atu minan nasi qaba qausaini au adna. Ketika itu adalah kiamat dari manusia itu qaba qausaini au adna. Ini beliau ambil dari ayat Quran. Qaba qausaini menunjukkan tentang dekat banget. Ketika itu adalah kiamat dari manusia itu qaba qausaini au adna. Ketika orang-orang mukmin mukminah sudah meninggal, ketika itu kiamat sudah dekat banget. Itu maknanya kan? Hampir ia akan dua panah atau lebih rendah. Summa i'lam anna saira ahlil quburi ahya'un hayatan barzakhiyatan ya'lamuna biha. Kemudian ketahui olehmu bahwa sungguh semua ahli kubur itu hidup akan sebagai hidup yang barzakhiyah, yang mereka mengetahui dengannya hidup. Orang-orang yang sudah meninggal sebenarnya hidup, cuma kehidupan barzakh, kehidupan di alam barzakh yang berbeda dengan kehidupan di alam dunia yang kita alami. Artinya mereka hidup dan mereka mengetahui. Wa yaqilun, dan mereka memahami. Wa yasma'un, mereka mendengar. Wa yarawna, mereka bisa melihat. Wa ya'rifuna man zarahum, dan mereka mengenal akan orang-orang yang menziarahi ia akan mereka. Wa man sallama alaihim, dan orang-orang yang memberi salam ia kepada mereka. Orang yang sudah meninggal mengetahui, memahami, mendengar, melihat, mengetahui orang yang datang menjenguk mereka, orang yang memberi salam kepada mereka. Wayarudduna alaihi salam, dan membalas oleh mereka kepadanya orang yang memberi salam akan salam. Wayatazawaruna bainahum, dan mereka saling berziarah di antara mereka. Wayata'azuna bima yablughuhum anil ahya'i, dan mereka tersakiti dengan ma yang sampaiannya ma kepada mereka dari orang-orang hidup. Kalau ada saudara-saudara mereka, anak mereka, istri mereka yang ditinggalkan melakukan kejahatan, sampai berita kepada mereka, mereka merasa tersakiti. Wa yatasarrafun, dan mereka juga bisa bekerja ya sesuai dengan alamnya. Wa tasduru minhum umurun 'azimatun bi qudratillahi ta'ala. Dan terjadi dari mereka ahli kubur dari
oleh perkara-perkara yang besar dengan kudrat Allah Ta'ala. Wa yatana'amun, mereka mendapatkan nikmat, au yu'adzabun, atau mereka diazab. Wa anna a'malal ahya'i tu'radu alaihim, dan bahwa sungguh amal-amal orang hidup itu didatangkan akan dianya amal kepada mereka. Artinya amal-amal orang hidup dari saudara mereka khususnya dilaporkan kepada mereka hingga mereka melihat kalau saudara-saudaranya, anaknya, istrinya melakukan kebaikan, dia senang. Tapi kalau dia lihat mereka melakukan keburukan, mereka sedih. Fama ra'auhu min khairin hamidullah ta'ala. Maka bermula apapun yang mereka lihat akannya dari kebaikan, niscaya mereka memuji akan Allah Ta'ala. Wastabsyaru, mereka senang. Wada'au li fa'ilihi biziyadati wassabat. Mereka mendoakan bagi pelakunya kebaikan dengan tambahan dan dengan ketetapan. Mereka mendoakan agar anaknya terus menambah kebaikannya, terus sabar, istiqomah dalam kebaikannya. Wa in ra'au syarran da'allaha lahum wa qalu, dan bila mereka melihat akan keburukan, mereka mendoakan akan Allah untuk mereka agar Allah mengampuni mereka. Wa qalu, dan mereka berkata, ini ahlul kubur berkata, Allahumma raji' bihim, ya Allah kembalikan olehmu kepada mereka ila ta'ati, kepada taat. Allahumma raji' bihim ila ta'ah, ya Allah kembalikan olehmu akan mereka kepada ketaatan. Ya Allah sadarkan mereka. Wahdihim kama hadaitana, bimbing olehmu akan mereka ya Allah kama hadaitana, sebagaimana engkau telah membimbing akan kami. Wa annahum ya'lamuna bi ahwalihim ghairal a'mal, dan bahwa sungguh mereka ahli kubur itu mereka tahu dengan ahwal mereka. Sungguhnya mereka ahli kubur itu tahu mereka dengan ahwal mereka, dengan kondisi-kondisi mereka, mereka yang ada di dunia, ghairal a'mal, selain amal. Artinya begini, saya ini kurang paham nih. Mudah-mudahan maksudnya ahli kubur itu tahu segala keadaan orang-orang saudaranya yang ada di bumi yang belum meninggal, selain amal. Jadi amal yang akan dilakukan oleh orang hidup mereka nggak tahu. Kalau sudah dilakukan mereka tahu. Nah, karena orang mati itu sebenarnya nggak mati. Cuma pindah alam kah? Kayak dalam kandungan pindah ke bumi. Dari bumi pindah ke kubur. Dari kubur nanti menuju ke akhirat. Artinya ada kehidupan walaupun jenis kehidupannya berbeda. Ini beliau memberikan alasan. Fa innal mauta nuqlatun min darin ila darin. Karena kematian itu berpindah dari satu negeri, dari satu rumah ke rumah yang lain. Itu aja sifatnya. Dari bumi pindah ke alam kubur. Wa qad sabata kullu ma zakarnahu binasi sunnati wa ijma'il ummah, dan sungguh telah sebutlah oleh setiap ma yang kami sebut akannya ma dengan nas sunnah dan ijma' umat. Apa yang beliau sebutkan di atas semua ada dalilnya kata beliau. Nah, orang mati, orang meninggal saling berziarah, orang meninggal tahu kelakuan orang hidup. Orang meninggal menjawab salam orang hidup, orang meninggal mengenal orang yang hidup dan seterusnya. Semua itu ada dalilnya. Sunnah dan ijma. Ini beliau akan menjelaskan antara lain nih. Fa'amma isbatu hayatil amwati faqad taqaddama laka fi fasli ziyarah. Adapun bermula menetapkan hidupnya orang-orang meninggal itu maka sungguh telah terdahulu ianya isbat bagi kamu di pasal ziarah. Ini kita ngajinya lompat. Di bab ziarah beliau sudah menjelaskan panjang lebar dalil-dalil bahwa orang meninggal itu sebenarnya hidup. Apalagi orang syahid itu memang ada ayat jelas. Kita nggak boleh menyatakan orang syahid itu meninggal bahkan, ya kan? Ahyaun inda rabbihim yurzakun. Mereka hidup di sisi Tuhan mereka, dapat rezeki. Sekarang dalil apakah orang meninggal itu bisa mendengar? Wa amma sima'uhum faqad rawal Bukhari marfu'an. Adapun bermula mendengarnya orang meninggal, maka sungguh telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari akan satu hadis marfu. Bunyinya, Annal maita idza dufina, wa sungguh mayat apabila dikuburkan akan dianya mayat. Wa tawalla anhu ashabuhu, dan berpaling darinya mayat oleh teman-temannya. Itu yasma'u Qur'ani alil musyayyi'ina lahu. Itu mendengar ianya mayat akan bunyi sandal dari orang-orang yang mengantarkan baginya mayat. Idzan sarafu anhu, bila berpaling mereka musyayyi'in darinya mayat. Ini hadis sahih. Bila seseorang dikuburkan yang mengantarnya pulang, misalkan ada bunyi sandalnya, mayat bisa mendengar sampai bunyi sandal orang yang mengantarkannya ke kubur. Nah, ini hadis.
Wa fi sahihaini anhu dan dalam dua yang sahih dalam Sahih Bukhari Muslim darinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Annahu amara biqatla badrin minal kufar. Bahwa sungguhnya Nabi itu memerintahkan ya biqatla dengan orang-orang yang mati biqatla badrin. Bahwa sungguhnya Nabi itu memerintahkan ya Nabi biqatla badrin dengan orang-orang yang terbunuh di Badar minal kufari dari orang-orang kafir. Fa'ulqu fi qalib maka dicampakkan mereka dalam qalib dalam sumur. Jadi selesai perang perang Badar, banyak bandit-bandit Quraisy mati. Nabi memerintahkan orang-orang yang mati dalam perang Badar dari kafir itu untuk dimasukkan ke dalam satu sumur atau digali lubangnya dimasukkan banyak mayat-mayat mereka, bangkai mereka. Qalib, apa qalib? Ai bi'rin ghairi mabniyatin. Artinya sumur yang tidak dibangun. Nah, jadi maknanya boleh galian ya. Digali, kemudian dimasukkan bangkai-bangkai, gembong-gembong bandit Quraisy tadi. Summa ba'da ayyamin min mautihim ja'a. Kemudian sesudah beberapa hari dari kematian mereka, ja'a, Nabi datang. Nabi datang balik lagi ke Kalib tadi. Hatta waqafa alaihim hingga berdiri ya Nabi di atas mereka. Nabi berdiri di atas kubur mereka lah bahasa kita atau di atas Kalib ya, tempat mereka ditanam. Wa nadahum bi asma'ihim wa asma' abaihim dan memanggil ya Nabi akan mereka semua dengan nama-nama mereka dan nama-nama bapak mereka. Apa kata Nabi? Ya fulanu buna fulanin. Ya fulanu buna fulanin. Fulanu. Nakirah maksudah kan. Kemudian ibna fulanin. Ini kita badal kepada fulanu. Kepada fulanu. Munada mahal nasab. Kita baca ibna. Ya fulanu buna fulanin. Wahai fulan anak fulan. Ila akhirim hingga akhirnya. Hal wajadatum ma wa'ada rabbukum haqqa. Apakah kalian telah mendapati akan apa yang telah menjanjikan oleh Tuhanmu akan sebagai kebenaran? Fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqa. Sungguh aku dapati akan apa yang telah menjanji kepadaku oleh Tuhanku sebagai satu kebenaran. Jadi Nabi mengkhitab orang-orang yang meninggal itu, apakah kalian dapat janji Tuhanmu benar? Kan orang kafir itu nggak percaya adanya akhirat, nggak ada alam barzah. Bagaimana? Apa yang kalian dapatkan di alam sana? Pak ini wajar itu kata Nabi. Saya yakini janji Tuhan itu benar. Faqala lahu Umaru maka berkata baginya Nabi oleh Umar, ya Rasul, ini ya Rasul, ini wow nggak pakai ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma tukhatibu min aqwamin qad jayyafu. Kenapa engkau mengkhitab? Kenapa engkau berbicara dari kaum-kaum yang mereka sudah jadi bangkai? Kenapa engkau mengkhitab mereka, berbicara kepada mereka ya Rasul? Bukankah mereka udah mati? Artinya Sayyidina Umar juga mengira kalau orang mati nggak bisa mendengar. Awalnya. Faqala, maka Nabi SAW berkata, Walladhi ba'athani bilhaq. Nabi bersumpah nih. Demi alladhi yang telah mengutusi akan aku dengan membawa kebenaran. Ma antum bi asma'a minhum. Tidaklah kamu itu lebih mendengar dari mereka. Kamu tidak lebih mendengar dari mereka. Artinya mereka mendengar, kamu juga mendengar. Bahkan pendengarannya sama. Cuma mereka tidak bisa menjawab dalam sambungan hadis ini. Walakinnahum lam yujibu. Tapi mereka tidak bisa menjawab. Nah, itu bedanya. Ini dalilnya bahwa orang meninggal itu bisa mendengar. Wa da'wal khususiyati la budda laha min dalilin. Dan bermula menyatakan khususiyah itu tidak boleh tidak baginya dakwah khususiyah dari dalil. Artinya ada ulama-ulama yang menyatakan, oh ini dalil khusus. Mereka hanya bisa mendengar khitab Nabi. Orang mati bisa mendengar khitab Nabi. Khitab kita mereka nggak bisa mendengar. Ini hadis khusus untuk Nabi. Ada yang menyatakan seperti itu. Nah, jadi menyatakan hadis ini khususiyah tidak boleh tidak baginya dakwah khususiyah pada dalil. Harus ada dalil kalau kita menyatakan ini khusus. Khusus waktu itu orang mati bisa mendengar, sekarang tidak. Mana dalilnya? Walan yajidu dan mereka tidak pernah mendapati akannya dalil. Nggak ada dalil yang mentaksiskan hadis di atas. Ini kata Syekh Muhammad Amin Kurdi. Nah, kemudian wa amma ma'rifatul mauta bi ziyaratil ahya'i. Adapun bermula mengenalnya orang mati dengan ziarahnya orang hidup.
wal istibsyaru bihim. Adapun mengenalnya orang mati dengan ziarah orang hidup, dan adapun gembira orang meninggal bihim dengan mereka orang hidup. Fa'an Aisyah, maka dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata ya Aisyah, qala Rasulullah, berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Ma min 'abdin yazuru qabra akhihi. Tidak ada dari seorang hamba pun yang menziarahi akan kubur saudaranya. Fajlisu 'indahu, dan duduk ia di dekatnya, di dekat kuburnya saudara. Illa sta'nasa bihi, melainkan merasa damai ianya, saudaranya bihi. Melainkan merasa damai ianya, saudaranya, dengannya si hamba tadi. Waradda alaihi, dan membalas ia kepadanya si hamba. Membalas salam. Tidak ada dari seorang hamba pun yang menziarahi ia akan kubur saudaranya dan duduk ia di isinya kubur, kecuali istanasa, merasa senang ia, merasa damai ia dengannya hamba atau saudara yang menjenguknya, yang mendatanginya. Waradda alaihi, dan membalas ia kepadanya, membalas salam. Mereka saudaranya datang memberi salam, dia membalas salamnya, hatta yakuma, hingga berdiri ya, hingga saudaranya atau hamba yang mendatangi saudaranya tadi hingga pergi, senang. Rawahul Khatibu, meriwayatkan akan ini oleh Al-Khatib dan Ibnu Asakir. Waqala, dan Nabi juga bersabda, "Idza marra rajulu biqabrin ya'rifuhu fasallama alaihi radda alaihi salama wa arafahu." Apabila lewatlah oleh laki-laki dengan satu kubur yang mengenal ia akannya kubur. Kita melewati satu kubur orang yang kita kenal sebelumnya. Fasallama alaihi, maka memberi salam ya kepadanya kubur yang dia kenal. Radda alaihi salama wa arafahu. Niscaya membalas ia kepadanya akan salam dan mengenal ia akannya. Artinya pemberi salam. Artinya orang yang kita kenal, kita datang ke kuburnya, kita memberi salam, dia membalas salam, dan dia mengenal kita. Karena memang sudah ada perkenalan sebelumnya. Bagaimana kalau kita melewati kubur yang dia enggak kita kenal? Wa iza marra biqabrin la ya'rifu, dan bila melewati ia dengan satu kubur yang tidak kenal, ia akannya kubur. Kita lewat kubur di mana orang dalam kubur itu bukan teman kita, kita nggak pernah kenal sebelumnya. Fasallama alaihi, maka memberi salam ya kepadanya kubur. Radda alaihi salam, niscaya membalas ianya ahli kubur kepadanya akan salam. Tetap salam kita dibalas, cuma dia nggak mengenal kita. Berarti sama seperti ketika kita hidup di dunia ya. Ada teman kita, kita beri salam, dia menjawab salam kita, dia mengenal kita. Ada orang tidak kita kenal, kita beri salam, dia balas salam kita, walaupun dia tidak mengenal kita. Akhrajahul Baihaqi wa Ibnu Abid Dunya, mengeluarkan akan ini hadis oleh Baihaqi dan oleh Ibnu Abid Dunya. Wa amma tazawurul mauta wa talaqihim, adapun bermula saling ziarahnya orang meninggal, tazawur masdar. Wa amma tazawurul mauta, adapun saling menziarahinya orang mati. Wa talaqihim, saling bertemunya mereka. Itu faqad qala, maka sungguh telah bersabda ianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalilnya, kalau orang meninggal itu saling berziarahi, tapi kita nggak paham caranya bagaimana karena alamnya berbeda. Hasinu akfana mautakum, perbagus olehmu akan kafan-kafan orang meninggal di antara kamu. Fa innahum yatabahawna, karena sungguhnya mereka saling berbangga. Wa yatazawarun, saling menziarahi mereka fi kuburihim, dalam kubur mereka. Rawahul Baihaqi, meriwayatkan akan ini hadis oleh Al Baihaqi. Wa amma ta'azzil maiti bima yablughu anil ahya. Adapun bermula tersakitinya mayat dengan ma yang sampai hanya ma akan mayat dari orang hidup. Apa dalilnya? Kalau keburukan keluarga mayat, bila sampai ke mayat, dia merasa tersakiti. Apa dalilnya? Maknanya begini, kalau kita hidup, di rumah kita berisik, anak kita nggak patuh segala macam, kan kita merasa tersakiti. Kita masih hidup. Ketika kita sudah meninggal, hal-hal yang sama pun ketika kita tahu juga tersakiti. Adapun bermula tersakitinya mayat dengan ma, yang sampainya ma akannya si mayat dari orang hidup, itu faqad qala, maka sungguh telah berkata ianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, Innal maita yu'zihi fi qabrihi ma yu'zihi fi baitih.
Sesungguhnya mayat itu menyakiti akannya mayat dalam kuburnya oleh apapun yang menyakiti ia akannya mayat di rumahnya. Berarti persis ya. Orang hidup sama orang meninggal persis, cuma beda tempat saja. Rawahud Dailamiyu meriwayatkan akan ini hadis oleh Ad-Dailami. Wa amma tasarruful mauta wa suduru umurin minhum bi qudratillahi ta'ala faqad rawa. Adapun bermula tasarrufnya orang mati. Nah, tasarruf orang mati masih bisa bekerja pada batasan-batasan tertentu. Adapun tasarrufnya orang mati, wasuduru umurin dan adapun terjadinya perkara-perkara dari mereka orang mati dengan kudrat Allah Ta'ala itu fakat rawa. Maka sungguh telah meriwayatkan atau fakat ruya. Maka sungguh telah diriwayatkan anna Rasulullah. Wah sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ba'da qatli Ja'far sesudah terbunuhnya Ja'far alaihi salam. Qala berkata ya Nabi, sesudah Said Ja'far meninggal, Nabi berkata, "Araftu Ja'faran fi rifqatin minal malaika." Aku mengenal akan Ja'far dalam sekelompok dari malaikat. Yubashiruna ahla bisyah bil matar. Memberi kabar gembira oleh mereka akan penduduk bisyah dengan matar. Kata Nabi, saya mengenal akan Ja'far berada dalam kalangan malaikat. Ja'far berada dalam kalangan malaikat. Padahal ketika itu Sayyid Ja'far sudah meninggal. Mereka memberi kabar gembira kepada penduduk bisyah bahwa mereka akan diberikan hujan. Ketika itu penduduk Bisyah sedang ditimpa oleh paceklik. Artinya orang yang meninggal pun melakukan beberapa kegiatan. Seperti membawakan kabar gembira. Rawahu Ibnu Adi meriwayatkan akan ini hadis oleh Ibnu Adi. Wa Bisyah bikasri awalihi baldatun bil Yaman. Dan bermula Bisyah, Bisyah dalam hadis, dengan kasrah awalnya, kasrah ba Bisyah, itu baldatun bil Yaman, satu daerah di Yaman. Masya Allah, dikit lagi sampai titik panjang nih. Wa amma tana'umul mauta wa ta'zibuhum. Adapun bermula mendapat nikmatnya orang meninggal dan tersiksanya mereka itu fali wurudi dzalik. Itu niscaya maka karena datang demikian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mutawatiran. Mutawatiran, hal keadaan yang mutawatir, tawaturan maknawian akan mutawatir yang maknawi. Orang meninggal merasakan nikmat, merasakan siksa itu karena memang banyak hadis kan? Banyak hadis. Al kabaru imma raudhah min riyadil jinan wa imma hufrah min ufarin nira. Banyak hadis. Faqad ittafaqa ahlu sunnati wal jamaah, maka sepakatlah oleh ahli sunnah wal jamaah ala na'imil qabri atas nikmat kubur wa azabihi dan azabnya kubur. Wa annahu haqqun yajibu i'tiqaduh dan bahwa sungguhnya nikmat kubur dan azab kubur itu satu kebenaran. Yajibu i'tiqaduh yang wajiblah oleh meyakininya. Wa anna na'ima wal azaba 'ala ruhi wal jasad dan bahwa sungguh nikmat dan azab itu di atas ruh dan badan dua-duanya. Kenapa di atas ruh dan badan? Li'anna fi'lal ma'asi aw ta'ati bihima. Karena melakukan maksiat dan taat itu dengan keduanya, ruh dan badan melakukan taat maksiat, ketika mendapat balasan pun ruh dan jasad mendapatkannya. Bila kesalehan yang dia lakukan dapat nikmat, bila kejahatan berarti dapat azab. Wa amma na'imul anbiya'i alaihimus salatu wassalam fi quburihim faqad qaddamna. Adapun bermula nikmatnya para nabi alaihimus salatu wassalam dalam kubur mereka itu maka faqad qaddamna, maka sungguh telah kami dahulukan di atas annahum ahya'un fi quburihim. Wah sungguh mereka itu mereka hidup dalam kubur mereka tariyun yusallun. Tariyun mereka saling datang, tariyun datang ke sana, sana kemari. Tariyun yusallun mereka datang dan salat mereka. Adapun bermula nikmatnya para nabi alaihi salatu wasalam dalam kubur mereka, fakat qaddamna, maka sungguh telah kami dahulukan bahwa sungguhnya mereka itu hidup dalam kubur mereka. Tariyun mereka saling datang, yusallun mereka salat. Wa warada fi sihahil ahadis dan telah datang dalam sahih-sahih hadis annahum yahujun bahwa sungguhnya mereka para nabi itu pergi haji malah. Nah, waqad yukrimullahu bidzalika ba'd ahlil barzah dan sungguh dan kadang-kadang memuliakan oleh Allah dengan demikian, demikian bisa kemana-mana, bisa sholat, bisa berhaji kan dalam kubur walaupun bukan para nabi. Banyak juga dalil yang menyatakan seperti itu. Seperti Nabi melihat seseorang membaca Quran dalam kubur. Wakat dan kadang-kadang memuliakan oleh Allah dengan demikian ba'dha ahlil barzah akan sebahagian penduduk barzah.
Wa illam yahsul lahum bidzalika sawabun, sekalipun tidak hasil bagi mereka dengan demikian oleh pahala. Banyak juga ahli kubur yang lain kadang baca Quran segala macam walaupun mereka nggak dapat pahala. Kenapa? Karena udah nggak ada taklif lagi. Wa illam yahsul lahum bidzalik, sekalipun tidak hasil bagi mereka dengan demikian oleh pahala. Kenapa nggak dapat pahala? Linqita'i sawabi amalihim bil mauti, karena putus pahala amal mereka dengan sebab mati. Lakin innama yabqa amaluhum alaihim. Tetapi hanya saja tetaplah amal mereka di atas mereka. Liyatana'amu bidzikrillah wa ta'atis, agar mereka mendapatkan nikmat dengan mengingat Allah dan dengan taatnya Allah. Sekalipun mereka nggak dapat pahala, tapi kadang mereka tetap beramal. Kenapa? Agar mereka mendapatkan nikmat dengan mengingat Allah. Mengingat Allah sendiri mereka merasa senang. Karena itu hal yang biasa mereka lakukan ketika mereka hidup. Sama seperti orang melakukan pekerjaan, ada yang untuk dapat gaji. Ada yang melakukan pekerjaan tidak lagi terkait dengan gaji, karena itu sudah jadi kebiasaannya, hobinya, kan? Tanpa gaji pun dia tetap melakukannya. Begitulah orang-orang soleh. Hingga dalam kubur masih beramal, walaupun amalnya tidak lagi dapat pahala. Ini maknanya, hanya saja tetaplah oleh amal mereka di atas mereka. Lihat tana'amu, agar mereka dapat nikmat dengan mengingat Allah dan taatnya Allah. Kama yatana'amu bidzalkal malaikatu wa ahlul khairi fil jannah. Sebagaimana mendapatkan nikmat dengan demikian amal tadi oleh malaikat dan oleh ahli-ahli kebaikan dalam surga. Orang melakukan kebaikan dalam surga bukan karena pahala lagi. Lianna dzikra wa ta'ata fi dzatihima a'zamu 'inda ahliha min jami'i na'imi ahli dunya wa ladzatiha. Karena zikir dan taat pada zat keduanya. Karena zikir dan taat pada zat keduanya, mana zat keduanya? Zikir dan taat pada hakikatnya. A'zamu itu lebih besar di sisi ahlinya, ahlinya taat dan zikir, min jami'i na'imi ahli dunia, dari semua kenikmatan penduduk dunia dan kelezatannya dunia. Karena ketaatan, zikir itu sendiri ada nikmatnya bagi mereka. Bahkan lebih nikmat dari semua nikmat yang kita rasakan di dunia. Cuma kita belum sampai ke tahap itu. Apapun yang kita lakukan biasanya harus ada iming-imingnya. Wa hadisu idza mata banu adam mangqata amalu illa. Dan bermula hadis, idza mata banu adam, bila meninggallah oleh anak Adam, ingqata amalu, saya putuslah oleh amalnya anak Adam, illa mimmastasnahu, kecuali dari mama yang mengecualikan akan nyama oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu maknahu, bermula maknanya hadis itu inqita'u sawabil amal, itu putus pahala amal. La nafsul amal, bukan diri amal. Nah, kan ada hadis, apabila meninggal oleh anak Adam, putuslah amalnya. Apabila meninggallah oleh anak Adam, putuslah amalnya. Kenapa ini orang udah meninggal pun ada amal? Ya kan? Kayak bertentangan gitu. Oh, hadis idza mata benu Adam, bila meninggal anak Adam, putuslah amalnya, kecuali tentunya dari amal-amal yang mengecualikan akannya oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Seperti sedekah jariah misalnya. Itu bermula maknanya ini hadis. Itu inkitau sawabil amal. Putus pahala amal. Itu kata para ulama. Bila meninggal anak Adam, putus amalnya, maknanya putus pahala amal. Amal bisa saja tidak putus. Karena dalam kubur pun orang masih beramal. Tapi pahalanya yang nggak ada. La nafsul amal. Yang putus bukan diri amal. Ini beliau pengen pengen mengatakan bahwa orang yang meninggal pun kadang-kadang beramal. Tidak menafikan oleh hadis ini. Kenapa bisa beliau memahami seperti ini? Yang putus dalam hadis itu yaitu ingkita'u sawabil amal. Putusnya pahala amal bukan diri amal, jam'an. Jam'an bainal adillah, karena mengumpulkan antara banyak dalil supaya nggak saling bertentangan. Kama huwa dhahir, sebagaimana yang dia nyama itu zahir, indaman tabahara fi sunnah, di sisi orang-orang yang sudah mendalam ia, yang sudah melaut ia dalam sunnah. Walam yaghlib alaihil hawa, dan tidak menguasai kepadanya oleh hawa nafsu. Orang-orang yang memahami sunnah secara mendalam dan tidak dikuasai oleh hawa nafsu, dia tahu benar yang putus bukan amal, tapi pahala amal. A'adzanallahu minhu bifadlih. Semoga melindungi akan kita oleh Allah darinya hawa nafsu dengan karunia-Nya Allah. Wa amma azabul qabri li ba'dil mauta. Adapun bermula siksa kubur bagi sebahagian orang mati, faqad akhbarallahu taala. Maka sungguh telah memberitahukan oleh Allah taala tentang ali Fir'aun, tentang keluarga Fir'aun.
Faqala Allah menyatakan annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Bermula api itu didatangkan mereka di atasnya api pada pagi dan sore hari. Bermula api itu didatangkan mereka keluarga Fir'aun kepadanya api pada pagi dan sore. Ini kata para ulama kejadian dalam kubur. Karena ujung ayat itu nanti di akhirat mereka ada siksa yang lain. Berarti di kubur pun ada siksa. Qala sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda laula alla tadafanu jikalau tidaklah bahwa kalian tidak akan menguburkan. Jikalau bukan khawatir kalian tidak mau menguburkan orang mati di antara kalian. Laula alla tadafanu. Jikalau tidaklah bahwa kalian tidak akan menguburkan la da'autullaha ayyusmi'akum min azabil qabri ma asma'u. Sungguh aku berdoa kepada Allah bahwa memperdengarkan hanya Allah kepada kamu dari azab kubur akan apa yang aku dengar. Andaikan Nabi nggak khawatir, kalau pas meninggal orang di antara kita, kita nggak mau menguburkannya, Nabi akan berdoa agar Allah memperdengarkan kepada kita siksa kubur sebagaimana Nabi mendengarnya. Bayangkan, kalau kita mendengar siksa kubur, ada orang meninggal, kita nggak akan menguburnya, takut disiksa. Ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita nggak mendengar siksa kubur. Rawahu Muslim meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Muslim. Wa amma aradul amalil ahya'i 'alal mauta. Adapun bermula didatangkan amal-amal orang hidup kepada orang mati itu maka faqad qala maka sungguh berkata ianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dalil kalau pekerjaan orang hidup itu dilaporkan kepada orang mati? Tu'radu a'malukum 'alal mauta. Dilaporkan dilaporkan akan amal-amal kamu kepada orang mati. Fa in ra'au hasanan. Maka bila mereka melihat akan kebaikan, istabsyaru mereka senang. Fa in ra'au su'an jika mereka melihat akan keburukan, qalu mereka berkata, Allahumma raji' bihim. Ya Allah kembalikan olehmu akan mereka ila ta'ah kepada taat sebagaimana hadis sebelumnya. Rawahu Ibnul Mubarak. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Ibnul Mubarak. Wa amma ilmuhum bi ahwali ahli dunia. Adapun bermula pengetahuan mereka orang mati dengan kondisi-kondisi ahli dunia ghairal a'mas dan amal. Apa dalilnya orang mati tahu kondisi kita tapi nggak tahu amalan kita. Adapun bermula ilmu mereka orang mati dengan kondisi orang-orang yang di dunia ghairal a'mal selain amal, wa ru'yatuhum lahum dan melihatnya mereka orang mati baginya orang hidup itu faqad qala. Maka sungguh telah berkata ianya Nabi sallallahu alaihi wasallam innal maita ya'rifu may yahmiluh. Sesungguhnya mayat itu kenal ia akan orang yang membawa ia akannya. Wa may yaghsiluh dan orang yang memandikan ia akannya. Wa may yudlihi fi qabrih dan orang-orang yang menurunkan ianya orang akannya dalam kubur. Tahu dia, mayat tahu. Rawahu Ahmadu meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Ahmad fi musnadih dalam musnadnya Imam Ahmad. Wallahu a'lam bisawil marji wal ma'af. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Rabbi zidna ilman nafi'ah. Alhamdulillah sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi